Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Afik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng biar bisa ngikutin terus pembelajaran dari Bang Afik. Oke, kali ini kita akan membahas soal USM SETIS atau Ujian Seleksi Masuk Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ini ada beberapa soal ya. Langsung saja nomor 1 dulu. Oma Dewi mempunyai 3 orang anak yang sudah memberikan cucu. Jumlah cucu Oma Dewi dari anak pertama dan ketiga ini sama dengan 3. Sementara itu selisih jumlah cucu dari anak pertama dengan anak kedua itu sama dengan 1. Sedangkan 2 kali jumlah cucu anak kedua dikurangi jumlah cucu dari anak ketiga itu adalah 1. Maka jumlah dari semua cucunya adalah berapa? Jadi kita misalkan cucu dari anak pertama itu A. Jadi tadi A ditambah C itu sama dengan 3. Terus yang kedua, A dikurangi B itu sama dengan 1. Terus 2 kali B dikurangi C itu sama dengan 1. Ini kita eliminasi dulu. Dikurangi A-nya hilang, berarti B ditambah C sama dengan 2. Kemudian kita eliminasi dengan 2B dikurangi C sama dengan 1. Sret. Nah, ini kita tambah. Kalau kita tambah berarti 3B sama dengan 3. Jadi ketemu B-nya sama dengan 1. Kemudian kalau B-nya 1, kita substitusi ke sini dulu, boleh. B-nya 1 berarti pindah ke sana. 2 dikurangi 1 ketemu C-nya 1. Terus yang awal tadi A ditambah C itu sama dengan 3. Kita taruh bawah. Jadi ketemu A-nya sama dengan 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. Jadi jumlah cucunya A ditambah B ditambah C itu sama dengan 4. Jawabannya B. Oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 2, jika alfa dan beta itu adalah akar-akar dari persamaan x kuadrat min 7x dibagi x kuadrat min 9 ditambah 1 sama dengan x kuadrat dikurangi 2 dibagi x kuadrat min 9. Maka nilai dari alfa plus beta. Nanti ini kita kalikan kedua ruas dengan x kuadrat dikurangi 9. Kalau kita kalikan dengan x kuadrat min 9 jadinya x kuadrat dikurangi 7x ditambah 1 kali x kuadrat min 9 berarti x kuadrat min 9 sama dengan x kuadrat min 2. Kita dapatkan x kuadrat min 7x, x kuadratnya 1 hilang, min 9 kurang min 2 berarti min 7 sama dengan 0. Jadi alfa ditambah beta itu sama dengan min B per A. Berarti didapatkan jawabannya tuh 7 karena B-nya min 7. B-nya min 7 sedangkan A-nya 1. Berarti jawabannya. Lanjut lagi. Persamaan CX kuadrat ditambah AX ditambah B sama dengan 0 tidak memiliki akar real. Jadi kalau persamaannya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, agar tidak memiliki akar real berarti diskriminannya B kuadrat min 4AC nya ini harus kurang dari 0. Saya tandai dulu. Nah, seperti ini. Tidak mempunyai akar. Kalau di soal CX kuadrat ditambah AX ditambah B sama dengan 0 tidak memiliki akar, berarti
yang bertindak sebagai B di sini adalah A. Kita tulis saja. A kuadrat dikurangi 4 kali AC lah. A nya C, C nya B. Nah, berarti kita tinggal tulis 4 CB atau BC. Ini kurang dari 0. Berarti jawabannya B. Lanjut lagi. 4. Kita cek jawaban juga bisa. Jadi diketahui fungsi kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A-nya kurang dari 0. Jadi kalau A-nya kurang dari 0, ini sudah jelas terbuka ke bawah. Jadi B-nya salah, C-nya salah. Tinggal A dan Do. A dan Do itu kita lihat dari B kuadrat min B kuadrat kurang dari 4AC seret. Nah, kita tulis di situ. Jadi B kuadrat kurang dari 4AC. Kita pindah ke sebelah kiri. 4AC kurang dari 0. Ini kan diskriminan kurang dari 0. Kalau D kurang dari 0 berarti tidak memotong dan tidak menyinggung. Jadi tidak memotong dan tak menyinggung sumbu X. Nah, ini menyinggung, berarti ini salah. Jawabannya A. Kita lanjut nomor 5. Batas nilai K agar garis 3X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0 tidak memotong parabola Y kuadrat sama dengan 2KX. Nah, nanti kita tulis dulu di bawah. Jadi 3X. Nah, ini sama dengan min 2Y dikurangi 1. Ini nanti kita kalikan dengan 2. Jadi kalau dikalikan dengan 2 hasilnya 6X sama dengan min 4Y dikurangi 2. Terus parabolanya kita kalikan dengan 3. Jadi kalau dikalikan 3 kita peroleh 3Y kuadrat sama dengan 6KX. Sedangkan 6X kita punya tadi sama dengan min 4Y dikurangi 2. Kita substitusikan. Jadinya 3Y kuadrat sama dengan K dikalikan min 4Y dikurangi 2. Jadi 3Y kuadrat ditambah 4KY ditambah 2K. Ini sama dengan 0. Karena yang ditanyakan tidak memotong parabola, berarti masih dimungkinkan menyinggung. Berarti syaratnya diskriminannya kurang dari atau sama dengan 0. Kotai dulu. Diskriminan tadi sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti kita punya B kuadrat min 4AC. Ini kurang dari atau sama dengan 0. Kita tulis di sebelah kanan. B nya itu 4K, berarti kalau dikuadratkan 16K kuadrat dikurangi 4 kali A nya 3, C nya 2K. Ini kurang dari atau sama dengan 0. Berarti 8K kita keluarkan, dikalikan 2K dikurangi 3, kurang dari sama dengan 0. Kalau sama dengan kan 0 atau dicari pembuat nolnya, ketemu yang awal ini K nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua ini K sama dengan 3/2. Terus kita buat garis bilangan. 0 ini 3/2. Kalau dicari nanti ini bertanda positif, ini negatif, ini positif.
Yang kita minta, yang ditanyakan soal itu tidak memotong parabola, yaitu untuk kurang dari atau sama dengan 0. Kita pilih yang negatif. Ada sama dengannya, berarti ini kita tutup. Sret. Berarti X-nya dari 0 sampai 3/2. Jawabannya C. Yang nomor 6, himpunan penyelesaian ketidaksamaan 2x min 1 kurang dari x plus 1 kurang dari 3 min x. Nanti kita kerjakan yang kiri dulu, baru yang kanan. Oke, yang kiri dulu, ini ada 2x dikurangi 1 kurang dari x ditambah 1. Berarti x kurang dari 2. Dan itu berarti diiris nanti. X ditambah 1 kurang dari 3 min x. Jadi 2x kurang dari 4. Kurang dari 2. Jadi x-nya kurang dari 1. Sret. Nah, kita buat garis bilangan. Ini 1, ini 2. Karena yang diminta kurang dari, berarti kurang dari 1, yang satunya kurang dari 2. Kita arsir, berarti irisannya kurang dari 1. Jawabannya A. Lanjut nomor 7. Nomor 7, kita punya penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat min 5x plus 4 dibagi x min 3 kurang dari atau sama dengan x kuadrat plus x min 2 dibagi x min 2 adalah berapa? Nanti kita pindah ruas ke sebelah kiri, tapi kita faktorkan langsung. Jadi kita punya x, jadi sebentar, x kuadrat min 5x plus 4 kalau difaktorkan x dikurangi 4 dikali x dikurangi 1. Ini kita bagi dengan x dikurangi 3. Dikurangi yang sebelah kanan dibawa ke kiri, difaktorkan jadinya x ditambah 2 dikalikan x min 1 dibagi x min 2. Nah, ini kurang dari atau sama dengan 0. Yang sebelah kiri kita kalikan dengan x min 2 dibagi x min 2. Terus yang kanan kalikan dengan x min 3 dibagi dengan x min 3. Nah, karena keduanya ada x min 1, ini kita keluarkan x min 1 dulu. Jadi x min 1 dikalikan, yang depan ini kita kalikan x min 4 dengan x min 2. Jadinya x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 dikurangi x plus 2 dikali x min 3. Jadinya x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Seret, kita kurung, dibagi x min 2 dikali dengan x min 3. Ini kurang dari atau sama dengan 0. Seret, kita kerjakan di sini. X min 1, jadi kita tulis x min 1. X min 1, x kuadrat dikurangi 6 x ditambah 8 dikurangi x kuadrat min x min 6. X kuadrat kurang x kuadrat habis, min 6x dikurangi min x berarti min 5x. Jadi kita punya min 5x. 8 dikurangi min 6 berarti plus 14 dibagi x min 2 dikali dengan x min 3. Nah, ini kurang dari atau sama dengan 0. Langsung kita buat garis bilangan saja. Nah, kalau disama dengankan 0, ini didapatkan ada 4 nilai. 4 nilai. Yang paling kecil berarti 1, terus 2, terus 14/5,
Terus yang paling besar 3. Karena ada sama dengannya, berarti yang atas bumpet. Jadi yang atas bumpet. Terus tandanya itu cukup perhatikan koefisien X dulu. Koefisien X yang pertama ini positif, yang kedua ini negatif, terus yang bawah ini positif, ini positif. Positif kali negatif itu negatif, terus ini positif. Negatif bagi positif itu sama dengan negatif. Jadi yang paling kanan negatif, yang paling kanan negatif. Karena pangkatnya itu ganjil semua, pangkat 1 semua, berarti setelah negatif positif, negatif, positif, negatif. Terus yang diminta adalah kurang dari, berarti kita pilih yang tandanya negatif. Nah, kita pilih yang tandanya negatif. Kita urak-urak sini, sini, sini. Berarti kurang dari atau sama dengan 1 di antara 2 dan kurang dari atau sama dengan 14/5 atau lebih dari 3. Berarti jawabannya B. Lanjut nomor 8. Akar X kuadrat kurang dari 3, maka nilai X yang tidak memenuhi ketidaksamaan. Hati-hati, yang tidak memenuhi persamaan. Jadi akar X kuadrat min kurang dari 3. Jadi kita syaratkan dulu. Jadi syaratnya yang di dalam akar. Jadi X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Berarti ini berlaku untuk semua X elemen bilangan real. Kemudian akar X kuadrat kurang dari 3 ini kita kuadratkan. Jadi kita kuadratkan keduanya, maka didapatkan X kuadrat kurang dari 9. Jadi X kuadrat kurang dari 9. Ini nanti kita dapatkan X plus 3 dikalikan dengan X min 3. Ini kurang dari 0. Langsung buat garis bilangan. Kalau disama dengan 0, kita dapatkan pembuat nolnya min 3 dan 3. Nanti tandanya di sini positif, negatif, positif. Karena yang diminta kurang dari, berarti kita pilih yang negatif. Berarti di antara min 3 dan 3. Berarti yang A betul, yang C ini betul, yang do itu betul. Berarti jawabannya B yang salah. Terus nomor berikutnya, nomor 9. Jadi nomor 9, 5 karyawan A, B, C, dan E memiliki pendapatan yang berbeda-beda dengan informasi pendapatan A itu setengah dari E. Pendapatan B lebih 100.000 dari A. Pendapatan C 150.000 dari C. Pendapatan Do kurang dari 180.000 dari pendapatan E. Bila rata-rata 525, maka pendapatan Do berapa? Jadi yang pertama dulu, kita punya E ini sama dengan 2A. Terus B ini sama dengan A ditambah 100. Terus C itu sama dengan A ditambah 150. Sedangkan Do itu sama dengan E dikurangi 180. Atau E nya tadi 2A dikurangi 180. Oke, karena rata-rata itu rata-ratanya 525, rata-rata dari 5 bilangan. Berarti kita bisa tuliskan A ditambah B ditambah C ditambah Do ditambah E ini sama dengan 5 kali 5 25. A kita tulis A ditambah B, B nya tadi A ditambah 100 ditambah C
C-nya itu A ditambah 150, terus ditambah taruh bawah C, do-nya 2A dikurangi 180 ditambah 2A, ini sama dengan 5 kali 5, 5. A tambah A tambah A tambah 2A tambah 2A berarti 7A. Lah 7A ditambah 100 ditambah 150 kurangi 180 berarti 70 sama dengan 5 kali 5, 5. Kemudian semuanya dibagi dengan 7. Kalau bagi 7 berarti kita punya A ditambah 10 sama dengan 5 kali 7, 5. Didapatkan A sama dengan 5 kali 7, 5 itu 375 dikurangi 10 berarti 65. Lah yang ditanyakan do. Yang ditanyakan do. Jadi do itu sama dengan 2 dikali 65 365, sorry. Ini tadi 365, 2 kali 365 dikurangi 180. Berarti sama dengan 730 dikurangi 180, ketemunya 550 ya. 550. Berarti jawabannya C. Lanjut nomor 10. Grafik Y sama dengan A log X dengan A-nya di antara 0 dan 1. Kita misalkan. Jadi kita misalkan Y ini sama dengan, lah A-nya kita pilih setengah. Jadi setengah log X. Jadi kalau misalnya kita masukkan atau kita substitusikan X-nya sama dengan 1. Jadi kalau X-nya 1, Y sama dengan setengah log 1 itu sama dengan 0. Berarti jawabannya yang C salah, yang do salah. Terus kita ambil misalnya X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2 berarti Y sama dengan setengah log 2 ini sama dengan min 1. Jadi ketika X nya 2 Y nya min 1 berarti B salah, jawabannya A. Oke, lanjut lagi nomor 11. Integral batas bawah 0 batas atas akar 2 ln 3 dari X dikalikan E pangkat min X kuadrat per 2. Nanti yang perlu diingat, kalau ada integral E pangkat X dx, nah ini sama dengan E pangkat X ditambah C, jadi sama. Jadi E pangkat X diintegralkan tetap E pangkat X. Kita misalkan, jadi nanti ini kita misalkan, nah ini kita tandai dulu. Seret. Nah, kita tandai. Setelah kita tandai, kita misalkan. Nah, kita misalkan U ini sama dengan min X kuadrat dibagi 2. Ini kalau kita turunkan, DU sama dengan min X dx. Terus untuk batas, jadi untuk batas, kalau X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, maka didapatkan U sama dengan 0 juga. Terus kalau X-nya sama dengan akar 2 ln 3, maka didapatkan U-nya ini sama dengan
min 2 len 3. Kalau di akar, kalau dikuadratkan itu akarnya hilang, berarti 2 len 3 dibagi dengan 2, berarti 2 nya hilang, tinggal min len 3. Terus kemudian kita masukkan, kita substitusikan jadi integral 0, batas atasnya min len 3 x dx. Kita punya x dx, padahal di sini min x dx itu du, berarti min. Nah, min d du lah, ini jadi e pangkat u, berarti kita punya min e pangkat u. Batas bawahnya 0, batas atasnya min len 3. Jadinya sama dengan kita substitusikan min e pangkat min len 3 dikurangi e pangkat 0, berarti sama dengan min e pangkat len 1/3 lah dikurangi e pangkat 0 itu 1, sama dengan e pangkat len 1/3 itu 1/3, jadi min 1/3 lah, ini ditambah 1, jawabannya berarti 2/3. Jawabannya ketemu C. Nomor 11, lanjut lagi. Ada integral 1/x dikali len 10 dx. Jadi yang perlu diingat di sini, kalau ada integral 1/x dx, nah ini sama dengan len x ditambah c. Kita tandai dulu. Seret. Nah, selesai. Setelah itu len 10 itu berarti konstanta. Jadi nanti kita bisa keluarkan 1/len 10 integral 1/x dx. Nah, ini bisa kita tulis sama dengan len harga mutlak x dibagi len 10. Nah, ini bisa jadi 10, ini jadi log akar harga mutlak x ditambah c. Oke, selesai, jawabannya do. Nomor 13, fungsi fx ditentukan oleh fx sama dengan 2x ditambah 1 dibagi x min 3 dengan syarat x nya tidak boleh 3 karena penyebut. Jika f inverse f pangkat min 1 adalah inverse dari fx, maka f inverse x plus 1 itu sama dengan berapa? Ini yang sudah kita pelajari dulu. Jadi kalau ada fx sama dengan ax ditambah b dibagi cx ditambah do, maka f inverse nya kita tukar a dan do tapi dikalikan negatif, jadi min do x ditambah b dibagi cx dikurangi a. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Seret, kita tandai seperti ini. Sudah. Nah, berarti dari fungsi fx ini seret, nah kita peroleh f inverse x. Nah, ini sama dengan min 3, jadi 3x ditambah 1 dibagi x dikurangi 2. Karena yang ditanyakan f inverse x plus 1, lah x nya kita tinggal ganti 3 dikali x plus 1 ditambah 1 dibagi x plus 1 dikurangi 2, jadinya sama dengan 3x, 3 tambah 1 berarti 4 dibagi x dikurangi 1. Jawabannya ada ya, do. Terus lanjut nomor 14. Jika fx sama dengan x ditambah 1/x,
Gx-nya X dikurangi 1 per X, maka Gfx berapa? Jadi Fx-nya ini kalau kita samakan penyebutnya kan jadi X kuadrat ditambah 1 per X. Nah, kita disuruh mencari Gfx. Nah, sama dengan fungsi G itu X-nya diganti Fx. Nah, jadinya kita punya X kuadrat ditambah 1 per X dikurangi 1 per X, berarti kita balik X dibagi X kuadrat plus 1. Lah, ternyata selesai jawabannya B. Lanjut yang terakhir ini. Nomor 15, Fx sama dengan 1 per X. Jadi Fx-nya 1 per X. Sedangkan Gx-nya 2x min 1, maka nilai dari F inverse bundaran G inverse X. Nah, yang perlu kita ingat lagi, kalau ada F inverse bundaran G inverse X, ini sama dengan G bundaran F inverse X. Jadi yang sudah kita pelajari, F inverse bundaran G inverse itu sama dengan dibalik G bundaran F baru di inverse. Nah, kita substitusikan dulu F ke G, jadi Gfx itu sama dengan Fx kita masukkan ke G, jadi 2 dikalikan 1 per X dikurangi 1. Bisa samakan penyebutnya, berarti ini nanti min X ditambah 2 dibagi X. Nah, terus nanti ini saya kasih bantuan plus 0. Nah, sekarang tinggal diinverskan. Kalau diinverskan berarti G bundaran F inverse X ini sama dengan 0 dan min 1 ini ditukar tempat, berarti 0x ditambah 2 nya tetap dibagi X min 1 jadi plus 1. Jawabannya 2 dibagi X ditambah 1. Sret, selesai. Berarti jawabannya yang A. Oke.